Baik, teman-teman, selamat sore. Kembali kita lakukan Zoom untuk sore ini. Seperti kita tahu bahwa kelompok kita, kelompok 2, sudah mendapat tugas bahwa akan membuat distribusi PBF yang sudah kita setting, namanya PT Miliba. Dan seperti kita tahu bahwa kita sudah setting di Udu beberapa seperti sales, website, purchase, inventory, dan accounting. Kita akan memberikan beberapa contoh tutorial untuk mempermudah teman-teman sekalian atau yang lain yang ingin mempelajari untuk mengetahui bagaimana men-setting fitur-fitur yang ada di dalam Udu. Nah, untuk mempermudah, kami sudah coba membagi bahwa untuk tutorial penambahan produk akan dibantu dengan Pak Frans, kemudian nanti dilanjutkan dengan tutorial penambahan vendor oleh Mbak Mala, kemudian nanti Mbak Rian juga akan membantu tutorial penambahan konsumen, dan Pak Helman akan membuat tutorial contoh transaksi penjualan. Berikutnya saya akan coba menjelaskan website yang ada di company yang sudah kami setting. Sebentar, mau share screen tentang website. Nah, inilah website yang kami sudah setting. Distributor yang kami dirikan ini adalah distributor untuk obat dan alat kesehatan. Keunggulan website ini menjangkau seluruh Nusantara, servis yang cepat dan kualitas produk yang baik. Kemudian terintegrasi dengan berbagai jenis transportasi untuk mewujudkan distribusi ke seluruh pelosok tanah air yang membantu dengan kapasitas yang sangat baik, sangat tersusun dan terintegrasi sehingga semua dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Frans untuk menjelaskan tentang tutorial penambahan produk. Terima kasih, silakan Pak Frans. Baik, selamat siang. Sebelumnya saya mau sharing lebih dahulu ya. Nah, kita akan masuk di ujungnya. Untuk aplikasinya apa aja? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Noviar. Untuk di sini saya akan menambahkan tutorial cara penambahan produk. Kita masuk ke menu inventory untuk penambahan produknya. Kita masuk ke produk. Ini kita klik produk. Nah, ini ada beberapa produk yang sudah kita input ya, sudah kita tambahkan ke PT Miliba ini. Untuk penambahan produk barunya kita mulai dari strip. Dari sini untuk penambahannya kita mau coba Sunmol ya, Sunmol injeksi. Sunmol ini masuk ke dalam server stock. Dari all internal reference itu kita masukkan ini item code yang sudah buat. Terus barcode terus masuk ke sales price. Ini harga yang kita jual ke distributor atau rumah sakit ya, karena kita adalah distributor ke rumah sakit atau ke apotek. Costnya ini biaya tambahan, kalau nggak ada biaya tambahan kita klik cost saja. Company-nya itu Ambe Farmi. Unitnya ini botol. Nah, setelah terisi semua, kita ke dalam untuk mengetahui sudah masuk atau belum. Ini sudah muncul produk mall ya, dengan harga jual 150.000 untuk apotek atau rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses shipping. Di proses shipping itu kita memasukkan produk yang dari vendor ke distributor ke kita, ke Miliba ya. Kita masuk ke inventory.
Terus ada muncul visit, kita masuk ke menu proses. Ini untuk receipt baru kita klik. Kita coba masukkan Sunmall tadi ya dari PT Sambu Farma. Produknya Sunmall. Ini ya. Oke, udah masuk. Baru klik validate ya. Oke, kita akan cek apakah produk itu sudah masuk atau belum. Kita ke inventory report ya. Di inventory report ini muncul Sunmall ya. Sunmall itu banyak 50 tidak masuk stok ya. Stok on hand-nya masuk 50 botol. Itu terima kasih untuk tutorial cara penambahan produk dan proses selanjutnya dilanjutkan rekan saya oleh Bu Mala. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penambahan vendor atau pemasok di dalam sistem Odoo 14. Saya akan share screen untuk aplikasi Odoo 14-nya. Yang pertama adalah untuk penambahan vendor, kita perlu untuk dari purchase. Kita klik order, kita pilih vendor. Ini udah ada beberapa 4 supplier yang sudah kami tambahkan. Untuk penambahan supplier lainnya atau vendor lainnya, tinggal klik create. Karena Miliba juga bekerja sama dengan farmasi dengan Pancasila Vision, sehingga kita akan ketik Pancasila Vision, adresnya di Jalan Pancasila, nomor 10A, City-nya Jakarta Selatan. Ini sudah ada ketetapannya. State-nya Jakarta. Zip-nya 1500. Untuk nomor teleponnya kita isi aja. Untuk nomor mobilenya bisa kita isi juga. Kontak person dari orang tersebut. Emailnya bisa kita pakai Pancasila Fashion. Nah, di tag kita bisa pakai vendor. Jika sudah semua diisi, kita tinggal save. Nah, berikut vendor yang sudah bekerja sama dengan Miliba akan otomatis bertambah di sini. Oke, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Rian. Terima kasih atas paparannya kepada Mbak Mala. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan tutorial cara penambahan customer di aplikasi Odoo. Dari menu Odoo, kita bisa klik sebelah kiri, klik tanda sales, terus kemudian klik order, dan klik customer.
Untuk menambahkan, kita bisa klik create. Kemudian kita bisa tambahkan customer dari PBF ini, biasanya rumah sakit dan apotik. Kita akan coba untuk menambahkan customer rumah sakit. Kita bisa menambahkan nomor telepon, juga alamat handphone jika ada, dan alamat email. Kemudian klik, kita bisa save di atas, terus kemudian alamat ini sudah terdaftar sebagai customer di dalam aplikasi Odoo. Kita bisa cek customernya di order tadi. Ini adalah daftar RSUD customer yang sudah kita tambahkan, sudah terlisted di daftar customer, yaitu RSUD Jati Padang sudah menjadi customer, terdaftar sebagai list customer. Selanjutnya rekan kami, Pak Helman, akan melanjutkan tutorial berikutnya. Baik, terima kasih Bu Rian dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara transaksi dilakukan di aplikasi Odoo. Pertama kali itu apabila produk sudah ditambahkan serta vendor juga sudah kita tambahkan, kita selanjutnya mengklik purchase, di mana purchase ini pembelian produk. Dan kita klik order, kita pilih request for quotation untuk order ke pemasok atau industri farmasi. Kita klik create. Nah, ini kita mau order kemana, kita masukkan. Di sini saya contohkan ke PT Pancasila Pharma, suatu industri. Di sini kita tambahkan produk yang mau kita order, yaitu misalnya Aldisa SR kapsul. Nah, kita order 10 box. Sini kita bisa lihat satuannya. Kemudian apabila sudah sesuai harganya, kita bisa atur di sini harga kita order. Di sini saya contohkan 60.000. Kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya lakukan cek ulang. Kemudian apabila sudah bisa diorder, kita klik confirm. Nah, ini ordernya sudah terkirim ya. Artinya order sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya barang tersebut apabila sudah diorder akan dikirimkan oleh industri PT Pancasila Pharma ke distributor atau lokasi gudang kita. Setelah barang datang, maka kita akan bisa lihat di sini di penerimaan, di receipt. Nah, di sini apabila barang sudah datang, kita bisa lakukan penerimaan, dicek segala macam. Apabila barang sudah dicek dan ternyata sudah sesuai, maka kita akan mengirimkan barang ke stok, yaitu warehouse. Ini penerimaan apabila pesanan sesuai 10. Sini saya contohkan 10 ya, sesuai pesanan. Kita klik confirm. Nah, sesudah itu kita klik validasi untuk memasukkan ke stok. Jadi barang
akan sampai di stok. Kita bisa print ini juga. Picking operasinya kita bisa cek. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita bisa cek stok produk di produk ini. Aldisa Capsule tadinya 10 sebelum order, sekarang sudah masuk ke stok. Jadi sekarang sudah 20. Baik, selanjutnya penjualan barang di aplikasi Udo, kita klik sales. Kemudian kita klik order. Kemudian kita klik create. Nah, ini kita klik customer yang order di kita. Misalnya yang order itu RSUD Pasar Rebo yang sudah ditambahkan Ibu Rian tadi. Kemudian kita pilih produk apa aja yang mau diorder dari RSUD Pasar Rebo, misalnya paracetamol 500 mg, kemudian misalnya Aldisa. Nah, ini kuantitasnya. Apabila misalnya Rumah Sakit Pasar Rebo ini ordernya paracetamol dan Aldisa, kemudian di sini terlihat tanda merah, kita klik menandakan bahwa stok sedang kosong. Nah, di sini kita akan konfirmasi ke rumah sakit bahwa stok paracetamol 500 mg itu sedang kosong. Jadi kita tidak bisa menjualnya. Jadi yang ada itu Aldisa kapsul. Kuantitasnya ini sesuai pesanan rumah sakit. Kita contohkan 10 box ya. Tuhnya box. Nah, ini penjualannya, harga per boxnya 65.000, kemudian totalnya 650.000. Nah, ini total price harga kita bisa setting di sini langsung. Misalnya 65.000 atau di saat penambahan produk beserta pajak, ya ini sudah termasuk pajak nih, sudah total dari harga yang kita setting di awal di penambahan produk. Jadi ini total biaya penjualan kita ke RSUD Pasar Rebo. Kita bisa atur expirat dari tanggal pembayarannya. Nah, apabila udah oke, kita bisa send by email ke RSUD Pasar Rebo atau kita langsung klik confirm. Sini saya klik confirm aja. Selanjutnya, apabila barang udah sesuai harganya, kita bisa klik confirm. Tadi saya udah klik confirm, kemudian kita bisa create invoice atau kita bisa send by email. Di sini saya klikkan langsung save ya. Saya konfirmasi secara langsung. Nah, apabila penjualan sudah kita klik save, maka di sini akan masuk ke delivery. Maka akan dilakukan cek oleh penerimaan. Nantinya apabila sudah ada penerimaan, maka kita bisa klik di sini edit ya. Kita edit, kita klik berapa jumlah penerimaan, misalnya 10. Kita bisa klik save. Oke. Apabila sesuai, di sini akan hijau ya. Tanda hijau berarti sesuai, kemudian kita klik validasi. Nah, di sini nanti akan dilakukan pembayaran oleh rumah sakit. Kemudian kita validasi. Nah, kita klik confirm. Bisa kita print. Nah, ini tanda status pengiriman ke RSUD Pasar Rebo. Oke, statusnya di sini kita bisa lihat. Nah, apabila statusnya udah done, berarti status sudah terkirim gitu ya. Selanjutnya, pada proses pengendalian sediaan farmasi dan alat kesehatan di PT Miliba ini, kamu menggunakan aplikasi Udo untuk mengontrol satuan jenis sediaan farmasi, yaitu melalui setting, kemudian inventory, kemudian unit of measure ini harus diaktifkan. Ini harus diaktifkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan unit of measure-nya.
Ada beberapa satuan yang kami gunakan di sediaan farmasi, itu contohnya bag, yaitu sediaan yang terbuat dari bahan cair dalam kemasan plastik yang kuat. Kemudian dalam sediaan botol, box, dan lain-lain. Dalam sediaan farmasi dan kesehatan ada berbagai macam sediaan, makanya sangat penting bagi kami untuk melakukan satuan dari jenis penjualan yang kami miliki. Kemudian kami juga selalu mengupdate mengenai informasi yang tersedia di website. Nah, caranya itu kami melakukan perbaharuan secara temporer, yaitu di edit. Nah, di sini terdapat berbagai macam blocks yang bisa digunakan serta berbagai macam style yang kami gunakan. Kami akan menyesuaikan desain terhadap update pembaruan berita dan informasi yang kami miliki. Kemudian apabila sudah bisa di setting, kita klik save. Oke, demikian presentase dari kelompok 2 Supply Chain Management Magister Farmasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.